Halo, apa kabar Kadang Tani semuanya yang di sana? Selamat sore, selamat bertemu kembali dengan Among Tani Pantura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini mau mengadakan penyemprotan organik yang kedua. Dan ini selanjutnya mari kita simak bersama. Inilah cara pencampuran untuk meramu dosis pada pupuk dan insektisida nabati. Ini merupakan urutan yang kedua, sehingga pencampuran ini sekitar 6 tutup antara pupuk organik dan insektisida nabati, karena yang kemarin sudah juga yang pertama 3 tutup. Nah, ini 6 tutup dengan tujuan agar kebutuhan makanan padi itu juga akan tercukupi oleh dosis yang kita takar ini, supaya si padi juga tidak kekurangan makanan-makanan yang kita siapkan. Dan demikian caranya, setelah selesai kita takar, akhirnya kita udek, lantas kita masukkan perlahan-lahan. Ini ada yang sedikit berhenti di saringan, juga kita ulangi, kita udek kembali. Ini mulai penyemprotan dengan sistem tanamnya itu legowo. Dengan tujuan apa? Kita buat tanaman yang polanya legowo, karena dalam perawatan juga akan lebih mudah. Cara penanggulangan hama dan untuk penyemprotan juga tidak akan merusak susunan padi itu, karena tempat yang kita buat jarak legowo itu bisa kita lalui untuk penyemprotannya atau penanggulangan lainnya, sehingga menggunakan sistem legowo ini sangat menguntungkan bagi kita sebagai petaninya, atau juga sangat menguntungkan bagi si tanaman itu sendiri. Karena apa? Si tanaman juga akan lebih tercukupi oleh semua kebutuhannya tanaman pada waktu untuk asimilasi mendapatkan sinar matahari juga tidak akan terganggu, akhirnya akan lebih penuh untuk menggunakan sinar itu, karena semua sinar bisa masuk. Dan teknik penyemprotan yang pemupukan penyemprotan pertama dulu juga saya informasikan. Kembali lagi, ini kita informasikan bahwa penyemprotan dengan pupuk organik ini, cara penyemprotannya seperti ini. Bisa diperhatikan satu persatu caranya, yaitu penyemprotan bukannya dari atas tapi menyamping, dan dengan terus menerus untuk membasahi rata. Semua tanaman akan terbasahi oleh keluarnya semprotan itu, sehingga si kebutuhan makan tanaman itu akan tercukupi, karena semuanya juga membasahi semua dedaunan yang di situ.
Itu tujuannya nyemprot dari samping supaya semua daun-daun yang arah bawah daun itu bisa semuanya terkena, agar si makanan itu siap saji untuk dicerna atau dilumat oleh tanaman padi ini. Karena apa? Ini pupuknya juga sudah dimasak dari yang membuat, yaitu direbus sampai lama dan didiamkan selama sekian hari. Akhirnya ini siap saji diberikan terhadap padinya, sehingga apabila itu nanti menempel pada daun-daun yang ada mulut padinya, sehingga dengan mudah dicerna, dengan mudah langsung diterima oleh padi, akhirnya terus bisa untuk dimasak si padi itu sendiri. Jadi pengaplikasian macam ini sangat efektif. Pertama dari kitanya sebagai petani juga akan mudah, tidak juga memakan biaya tinggi, dan si padi itu juga akhirnya dengan siap langsung merekam apa yang sudah masuk di situ, dan lainnya juga sangat membantu subsidi negara yang sudah sekian banyak. Kalau toh si petaninya itu mau dan berusaha untuk membuat pupuk organik semacam ini, sangat menguntungkan sekali, karena kita juga bisa mengembalikan kerusakan tanah yang sudah sekian lama terus menerus diserbu oleh kimia-kimia macam-macam, sehingga susunan tanah ada yang kurang baik. Kalau kita mau menggunakan organik semacam ini, yang organik buatan, karena apa? Di lingkungan kita semua bahan dan semua yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik itu sangat banyak. Tinggal bagaimana petani itu cara mengantisipasi atau mengolah hasil alam yang sudah melimpah daripada terbuang sia-sia. Manfaatnya sangat besar sekali, utamanya untuk pembuatan pupuk dan obat organik, sehingga kita juga ingin menggunakan juga tepat waktu, tidak menunggu mencari kesana kemari, karena apa yang kita butuhkan semua ada. Sekali lagi, tinggal kemauan si petani itu sendiri, bagaimana mengantisipasi kebutuhannya, utamanya untuk tanaman. Bila tanaman kan semuanya harus tepat waktunya, karena waktu-waktu penyemprotan semacam ini juga akan efisiennya, dan milih waktu harus tepat. Karena apa? Itu tanaman juga akan membutuhkan segalanya, dari istirahat, waktu-waktu makan, dan waktu-waktu tidur, atau waktu mulut-mulut padi terbuka juga ada, sehingga kita harus jeli dengan tanaman. Semprotnya waktu-waktu kayak apa? Nah, ini saya menganjurkan cara penyemprotannya untuk pupuk organik semacam ini lebih baik apabila sore hari, kisaran 3:30
sampai setengah 6 agar juga tidak setelah penyemprotan itu jatuh terhadap daun padi, tidak akan kering kena sinar matahari, jadi bisa lebih efektif, lebih penuh untuk diserap atau dimasak terhadap daun-daun padi yang kena semprotan itu. Mudah-mudahan para petani yang di sana juga paham dan mengerti tentang prosedur atau riwayat kehidupan si tanaman itu, sehingga kita peka juga terhadap tanaman, waktu-waktu makannya seperti apa, jadi kita nyemprotnya tidak sia-sia, bisa tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat pada tempat-tempat yang kita tuju. Ini saya ulang lagi tentang penyemprotan harus dari samping agar semua tanaman itu mendapatkan asupan makanan yang disajikan oleh kadang tani seperti ini, satu persatu dengan jelinya, dan diulang-ulang terus-menerus agar semua kebutuhan makan si padi itu akan terpenuhi dengan penuh sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, pencampurannya beda dengan yang pertama karena yang pertama masih kecil, akhirnya juga kebutuhannya lebih sedikit, dan untuk seterusnya nanti kita seperti ini juga, kita selingi sekitar 10 hari kisaran dari pemupukan pertama, kedua, ketiga, dan selanjutnya, agar tumbuh padi benar-benar sehat dan benar-benar bisa memuaskan bagi si petani itu sendiri, sehingga dengan bangga si petani untuk datang sawah karena lihat tanamannya subur, sehat, tanpa kena hama. Nah, inilah yang kita harapkan agar semua petani di sana juga demikian. Mungkin itu dulu dari saya. Semoga sedikit pengetahuan atau pengalaman ini bisa menjadikan referensi atau tambahan dari petani. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.